Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk presensi dapat diakses melalui barcode berikut. Oke, jika semuanya sudah melakukan presensi, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari materi, pengertian fungsi dan jenis jaringan secara umum pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk SMK jurusan Teknik Jaringan dan Komputer. Pada kompetensi dasar 3.11 menerapkan instalasi jaringan komputer. Dengan indikator pencapaian, yaitu ada dua. Yang pertama ada menjelaskan pengertian dan fungsi jaringan, yang kedua menentukan jenis jaringan yang akan digunakan. Sebelum memasuki materi pada hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest bisa diakses melalui barcode berikut. Jika kalian sudah melakukan pretest, mari kita mulai materi pada hari ini. Materi yang pertama yaitu jaringan komputer. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya apa itu jaringan komputer. Jadi di sini jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Selanjutnya ada fungsi jaringan komputer. Ada 4 fungsi. Yang pertama, berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya. Yang kedua, sebagai komunikasi. Jaringan dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi dan berkomunikasi antar pengguna. Yang ketiga, sebagai akses informasi. Jaringan mampu menyediakan akses ke berbagai informasi yang tersimpan di server atau komputer lain. Yang keempat, ada hiburan. Jaringan juga menjadi sarana untuk menikmati hiburan seperti bermain game online. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan geografisnya, yang pertama ada Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan wilayah dalam satu lokasi atau lokal saja. Pada umumnya luas jaringan ini tidak lebih dari 1 km persegi. LAN bisa diimplementasikan dengan media transmisi nirkabel maupun kabel. Adapun kelebihan dari LAN itu sendiri, yaitu yang pertama ada kecepatan yang tinggi, yang kedua biaya yang rendah, yang ketiga dapat berbagi sumber daya, yang keempat keamanan. Dan kekurangan dari LAN adalah yang pertama ada jangkauan yang terbatas, yang kedua ketergantungan pada server, yang ketiga biaya perawatan yang tinggi, yang keempat kepadatan lalu lintas data. Yang selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis lebih luas dibandingkan LAN atau Local Area Network, tetapi lebih kecil dari WAN atau Wide Area Network. MAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Contohnya, pengguna MAN adalah jaringan yang menghubungkan berbagai cabang kantor perusahaan dalam satu kota. Adapun kelebihan dari MAN itu sendiri, yang pertama, menghubungkan jaringan di wilayah lebih luas, yang kedua efisiensi komunikasi, yang ketiga dukungan infrastruktur yang stabil. Selanjutnya ada kekurangan dari MAN. Yang pertama, biaya lebih tinggi dari LAN, yang kedua kerumitan pengelolaan, yang ketiga risiko keamanan. Yang selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis sangat luas, seringkali mencakup negara benua atau bahkan seluruh dunia. WAN digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN atau jaringan metropolitan atau MAN melalui koneksi jarak jauh seperti kabel serat optik, satelit, atau jaringan seluler.
Adapun kelebihan dari WAN itu sendiri, yang pertama cakupan geografis yang luas, yang kedua fleksibilitas koneksi, yang ketiga kolaborasi global. Selanjutnya ada kekurangan dari WAN, yang pertama biaya yang tinggi, yang kedua kecepatan lebih lambat, yang ketiga keamanan, yang keempat kompleksitas pengelolaan. Untuk materi selanjutnya atau materi kedua adalah jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan hubungan antar komputer, yang pertama, jaringan client server. Jaringan client server adalah sebuah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, di mana klien adalah komputer yang meminta layanan berupa data atau informasi, sedangkan server adalah komputer yang menyediakan fasilitas dan permintaan dari komputer klien. Yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut memiliki klien sekaligus juga server. Jaringan peer-to-peer ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server yang terdedikasi. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Pertukaran data antar komputer serta penggunaan fasilitas komputer yang terhubung pada jaringan peer-to-peer dapat dilakukan secara langsung. Oke, kesimpulan materi hari ini adalah jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk tujuan berbagi sumber daya, berkomunikasi, serta mengakses informasi dan hiburan. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network yang meliputi area kecil dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Yang kedua ada MAN Metropolitan Area Network yang menghubungkan area antar kota dan cakupan hingga 50 km dengan biaya yang lebih tinggi, serta WAN atau Wide Area Network yang menjangkau wilayah antar negara hingga benua dengan tingkat keamanan yang tinggi. Meskipun rentan terhadap pencurian data, dari segi hubungan antar komputer terdapat dua model utama. Yang pertama ada jaringan client server, di mana komputer klien meminta layanan dari server, dan jaringan peer-to-peer, di mana setiap komputer berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Pemilihan jenis jaringan yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik, cakupan yang diinginkan, serta anggaran yang tersedia. Oke, kita cukupkan materi hari ini. Untuk mengukur pemahaman kalian, kita bisa melakukan post-test melalui barcode berikut. Untuk materi minggu depan, kita akan mencoba topologi jaringan. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.